Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldayanti dari PGSD Mandiri J. Nah, di sini saya akan merangkum sebuah perkuliahan mengenai psikologi pendidikan untuk materi mengenai bakat ya. Nah, jadi di sini mengenai bakat banyak dari beberapa para ahli yang mempunyai pengertian tersendiri mengenai bakat. Jadi saya ambil di sini mengenai bakat untuk Abdurrahman Saleh ya, yang dimana bakat itu adalah kemampuan seseorang yang dimiliki seseorang tersebut untuk memperoleh sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, jadi kalau untuk bakat tersebut ya, menurut saya kalau ingin bakat itu terwujud atau sesuatu hal yang kita inginkan itu dapat tercapai, nah jadi bakat yang ada dalam diri kita itu harus kita asah secara terus-menerus ya, dan juga selalu kita lakukan setiap hari. Contohnya kalau berolahraga untuk bermain voli, kita latihan voli baik fisik maupun dan yang lain-lainnya juga. Nah, agar bakat itu berkembang ya secara terus-menerus, agar bakat itu tetap tercapai. Dan yang kedua nih mengenai jenis-jenis bakat ya. Nah, jadi jenis-jenis bakat di sini ada bakat umum dan ada juga bakat khusus. Nah, jadi kalau bakat umum nih, bakat yang biasa bisa dilakukan semua orang kalau ada kemampuan juga. Jadi kalau mengenai bakat umum ini, kalau ada pada diri kita sendiri ya, orang sudah biasa karena bakat itu semua orang bisa melakukan. Nah, tapi kalau kita mempunyai bakat khusus, nggak semua orang bisa melakukan bakat tersebut. Pasti orang itu akan wah bagus sekali ya, karena itu bakatnya nggak bisa semua orang melakukan hal tersebut. Jadi jenis-jenis bakat ini juga terbagi menjadi dua tadi, yaitu umum dan juga khusus ya. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi bakat ya. Nah, jadi faktor di sini penting nih untuk memengaruhi bakat agar bakat tersebut bisa tercapai. Contohnya bakat atau faktor dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat sekitar, dan dari individu kita sendiri. Jadi saya ambil contohnya di sini pada bidang keluarga. Nah, jadi pada keluarga ini berpengaruh sekali untuk bakat yang kita inginkan ya. Jadi kalau keluarga mendukung, terus juga bakat kita difasilitasi kalau contohnya untuk olahraga atau yang lain-lainnya, atau ingin kita lebih pintar lagi, di keluarga menyiapkan guru les misalnya, nah agar bakat itu lebih tumbuh lagi, nah itu sangat bagus ya. Jadi faktor yang bagus atau faktor yang memengaruhi bakat itu dari keluarga seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau ingin mengeluarkan bakatnya ya, nah bisa dilihat nih faktor-faktornya itu mendukung atau tidak, apalagi pada pihak keluarga. Jadi kalau ada support juga dari pihak keluarga, dari teman, juga dari lingkungan kita sekitar, pasti juga lebih bagus agar bakat itu juga jauh lebih cepat ada pada diri kita. Dan kita lanjut nih ya mengenai materi yang terakhir atau yang keempat, mengenai usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada murid ya. Nah, jadi contohnya kalau kita sebagai guru SD nih ya, jadi kita harus tahu nih satu persatu murid kita bakatnya itu di mana, bidangnya di mana. Karena yang kita ketahui karena faktor umur juga yang masih kecil ya, mereka itu ada bakat dari lahir mungkin bisa, atau belum ada bakat tetapi mereka mau nih, tetapi belum tahu bakatnya itu di mana, letaknya di mana, dan cara mengolah bakatnya itu seperti apa. Nah, jadi kita peran sebagai guru, kita harus bisa mengembangkan bakat tersebut pada diri anak tersebut. Contohnya mungkin ada anak yang pintar membuat puisi, atau yang suka bernyanyi lagu daerah, menari, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa berperan untuk semua bakat-bakat dari masing-masing anak tersebut. Kita berperan dari setiap bakat-bakat yang mereka inginkan. Kalau bisa ya, nah kita sebagai guru bisa memfasilitasi bakat-bakat tersebut. Jadi bisa nih dalam waktu luang atau tidak pada saat jam pelajaran ya, anak yang ingin mengeluarkan bakatnya bisa dikeluarkan pada saat jam-jam tertentu dengan kita atau dengan guru pembimbingnya. Nah, itu tadi sekian mengenai
bakat ya, untuk faktor, untuk pengertian, jenis-jenis dan usaha guru yang bisa mengembangkan bakat pada diri anak tersebut. Semoga bermanfaat ya video ini buat kita semuanya dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.